Bagaimana kabar anak-anak pagi ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Agar apa? Agar supaya Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Ya, sehingga ilmu yang kita pelajari itu bisa bermanfaat buat kita. Oke, Mas Farhan, ketua kelas silakan memimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan doa tadi bisa memberikan kemudahan dan kelancaran kita dalam proses pembelajaran. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semuanya? Ya, alhamdulillah masuk semuanya. Oke, sekarang alat tulis dikeluarkan, bukunya, bolpennya yang masih ada di dalam tas, yang masih ada di dalam laci dikeluarkan. Ya, dikeluarkan semuanya, dikeluarkan bukunya. Dikeluarkan bukunya. Oke, baik. Silakan dikeluarkan bukunya. Oke, sudah ya? Oke, terima kasih. Pada pertemuan kali ini, karena kita masih baru ya, siswa baru masuk di kelas 7, kita masih di semester ganjil ini, materi kita di mata bahasa Indonesia itu adalah tentang apa? Teks deskripsi. Bisa melihat? Oke, apa? Teks deskripsi. Ya. Kira-kira apa teks deskripsi? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kira-kira? Kalau ada yang tahu, katakan. Nah, di situ ada gambar anak-anak ya. Ya kan ya? Ya. Ada gambar, dua jenis gambar. Tiga sih sebetulnya gambarnya. Ada yang pertama itu gambar kolam renang ya. Ya. Tempat wisata. Yang kedua itu gambar apa? Kucing. Gambar kucing ya. Kucing warnanya apa? Putih dan Kuning. Oranye. coklat atau oranye? Oranye. Ya, bukan hitam itu ya anak ya. Tidak. Oke, bukan hitam ya. Oke, bukan hitam. Baik, anak-anak sekalian. Kita melihat di situ ada dua jenis objek namanya. Yang pertama adalah objek tempat wisata, ya. Yang pertama adalah objek tempat wisata. Yang kedua adalah binatang peliharaan. Punya kucing di rumah? Punya. Ya. Kalau nggak punya ya mungkin punya kambing atau punya sapi atau apa. Yang penting masuk yang peliharaan. Nah, ini disebut dengan objek. Ya, objek. Oke. Ya, contoh hari ini kalau kita lihat di sini anak-anak, apa yang ada di sana? Apa yang ada di sana? Ayo. Kolam. Apalagi? Pengunjung banyak orang. Pengunjung. Apalagi? Silakan. Apa? Tumbuhan. Ada. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat, nah, di sini ada apa ya ini ya? Kucing. Ini gambar apa? Kucing. Ada apa? Kucing itu ada apa saja? Ada matanya. Ada matanya jelas. Terus Hidung. ada hidungnya, bulu, ada bulunya, ada Kumisnya. ada nggak? Ada. Ya, suka kepalaman kucing? Bukan ya, tapi sama-sama punya kumis ya. Tapi ini manusia itu kakinya ada? Ada. Jumlahnya berapa kira-kira? 4. Ya. Kalau jumlahnya 2 bukan kucing ya? Ya. Apa kira-kira? Ayam. Baik anak-anak, itu adalah gambaran kita. Dari situ kita sudah mulai memahami bahwa yang akan kita pelajari adalah tentang suatu objek namanya. Ya. Oke, tujuan pembelajaran kita. Oke,
Oke, tujuan pembelajaran kita itu biar tahu tujuannya. Sekarang begini anak-anak dari rumah ke sekolah untuk apa sih? Belajar. Itu termasuk apa namanya? Anak-anak ke pasar untuk apa? Untuk belajar. Anak-anak kemarin ada kegiatan baris untuk apa? Untuk lomba baris. Kan punya tujuan. Setiap orang itu melangkah kemana mesti ada tujuannya. Kalau sudah ada tujuannya, maka kita akan semakin mantap dalam melangkah. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran kita ini juga ada tujuannya. Apa materi kita tadi? Teks deskripsi. Oh iya, ternyata tujuan pembelajaran kita di dalam pembelajaran teks deskripsi itu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama apa? Mengidentifikasi Ya. Tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi ciri umum dan tujuan teks deskripsi pada objek yang dilihat, didengar, dan dibaca. Apa objek tadi Pak? Oh iya, berarti sesuatu yang kita tuju itu namanya objek. Mengidentifikasi ya berarti mengamati ciri umum dan tujuan teks deskripsi pada objek yang dilihat, didengar. Kalau misalkan di kolam itu kalau ada air mancur suaranya bagaimana? Gitu kan ya? Kayak perut kamu kalau lapar. Apa rupanya? Berarti yang didengar, dirasakan. Ya kalau misalkan ke gunung hawanya itu mesti rasa yang dirasakan apa kalau di gunung? Dingin. Jadi itu bisa dirasakan. Yang kedua tujuan pembelajaran kita adalah menentukan struktur teks deskripsi, identifikasi dan deskripsi bagian. Itu tujuan yang kedua. Ya, tujuan yang ketiga apa? Menulis teks deskripsi sesuai strukturnya. Nah, nanti kita akan belajar menulis teks deskripsi, menceritakan objek, baik itu objek wisata maupun benda-benda yang ada di sekeliling kita. Paham? Iya. Ini teman-teman sudah ngantuk kayaknya. Iya, biar nggak ngantuk. Iya. Kalau saya bilang cek, tangannya ditepukkan. Coba konsentrasi. Cek, cek, cek. Kalau saya bilang boom, kakinya diletakkan. Boom, boom. Waduh, ngantuk betul ini yang perempuan ini. Karena nggak ada suaranya ini ya. Coba boom, boom, cek, boom, boom, cek, boom, 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 cek. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih, kita lanjutkan. Nah, oke, sekarang kita akan setelah kita belajar tentang tujuan pembelajarannya, tahu tujuannya ada 3. Berapa tujuannya? 3. 1, mengidentifikasi, ya, dipahami dulu. Identifikasi itu adalah diamati apa saja yang ada dalam objek tersebut. Kita di kolam itu apa yang di kolam, apa saja yang di kolam. Yang kedua, menentukan strukturnya. Ya, strukturnya kita tentukan. Struktur itu kerangka. Yang ketiga, menulis teks deskripsi. Setelah mengamati, membuat strukturnya, kita nanti akan menulis deskripsi, menceritakan objek wisata maupun tentang hewan piaraan. Paham maksudnya? Oke, baik. Teks deskripsi. Apa? Teks yang berisi ya, jadi teks yang berisi menggambarkan suatu objek secara detail, ya, dan jelas sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat. Jadi diceritakan itu kok bisa melihat, kemudian mendengar, merasakan atau mengalami langsung apa yang dideskripsikan, gitu kan ya. Kemudian kita akan ke strukturnya. Struktur teks deskripsi itu ada berapa kira-kira? Ada berapa kira-kira? Yang pertama ada identifikasi. Apa? Itu yang akan dideskripsikan seperti nama, ya, namanya apa? Kalau wisata ya wisata namanya apa? Tempatnya di mana? Apa saja yang di dalamnya? Kalau deskripsinya misalkan kucing, kucingnya itu warnanya apa? Bulunya bagaimana? Matanya berapa?
ceritakan. Itu namanya identifikasi. Atau identifikasi itu istilahnya pengenalan. Baik, ciri kedua strukturnya adalah apa? Yang kedua, deskripsi. Apa deskripsi itu? Bagian ini berisi Ciri, sifat dan kesan yang ditentukan oleh objek tersebut. Itu ciri yang kedua. Struktur yang kedua maksudnya. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Kesimpulan atau kesan. Ya. Kalau anak-anak itu pernah kesana itu kan berkesan. Oh, aku senang ya. Menceritakan sesuatu yang kamu datangi, mesti kamu ceritakan dengan teman. Oh, ini. Nah, tiga inilah yang disebut dengan apa? Struktur. Ada berapa strukturnya? Tiga. Yang pertama adalah identifikasi. Yang kedua, deskripsi. Yang ketiga, kesimpulan atau kesan. Yang kemudian yang keempat, ya, ciri teks deskripsi. Tadi kan ada struktur, kemudian ada ciri-cirinya. Ya, ciri teks deskripsi itu yang pertama apa? Penggambaran objek secara detail. Maksudnya apa? Teks deskripsi apa? Menggambarkan ciri-ciri fisik dan sifat-sifat objek secara rinci seperti warna, ya, ukuran itu kecil atau besarnya. Nah, itu masuk ciri yang pertama. Ciri yang kedua apa? Penulis menggunakan bahasa yang mampu memberikan berarti pada membaca sehingga mereka bisa merasakan. Ya, baik. Yang ketiga adalah ciri yang ketiga adanya kesan personal. Apa maksudnya? Teks deskripsi kalau kita mau menceritakan sesuatu kan apa dari penulis kan? Sampai nanti kalau saya suruh nulis membuat teks deskripsi ya terserah sampai mau nulis seperti apa. Bapak ini menurut saya seperti ini Pak. Bebas, kan itu pendapat kamu, pendapat kalian. Ya kan ya? Orang berpendapat itu bebas. Ya. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat apa? Objek yang dideskripsikan bersifat khusus. Baik anak-anak sekalian, oke, biar jangan kita berdiri dulu sebelum kita mengerjakan tugas, ya. Sebelum kita mengerjakan tugas, ayo anak hebat, kita berdiri dulu, ya. Pak Rahman punya lagu, ya. Jadi lagunya itu gampang lagunya namanya. Begini. Ada bentuknya juga kali ya. Bisa kira-kira? Ya. Kita kasih contoh dulu. Ya. 7 kebiasaan anak hebat Indonesia itu yang pertama adalah coba kalikan. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ayo kita tirukan. Yuk. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Sekali lagi, kurang semangat. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Sekarang kita akan belajar membuat teks deskripsi dari apa Pak? Ya dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Ya, oke. LK-nya yang sudah kalian bawa tadi, LK itu adalah lembar kerja, ya.
lembar kerjanya, ini lembar kerjanya yang masih kosong ini ya. Lembar kerja yang kosong ini kerjakan satu kelompok satu ya. Satu kelompok satu kerjaan ya. Lembar kerjanya mana LK-nya? Nah, ini LK-nya. LK-nya ini ya, ini LK-nya. Di sini kalian akan menulis teks deskripsi atau membuat. Nah, di sini akan buat deskripsi. Kemudian kita bagi kelompok aja ya. Ini kelompok satu ya. Ini kelompok dua. Ini kelompok tiga. Sekarang begini, kita tunjuk ya ketua kelompok. Iya, ketua kelompok dengan mengangkat tangannya. Ya, ini nanti putar-putar 1, 2, 3. Tunjuk siapa yang menjadi ketua kelompoknya. Oke, angkat tangannya semuanya. Paham maksud Pak Roman? Yuk, putar-putar. Ya, ayo dong, ayo saya. Nah, pintar ayo, angkat tangan. Putar-putar. Kita pikir dulu, kira-kira wakil saya itu siapa ya? Kira-kira wakil saya itu siapa ya? Putar-putar. Tunjuk temannya. 1, 2, 3. Yang paling banyak siapa? Wildan. Siapa? Wildan. Oh, Wildan. Kelompok 1 Wildan ketua kelompoknya. Ya, nanti diskusi. Kelompok 2 siapa? Mas Farhan. Ya. Kelompok 3 Elsa. Silakan ditulis ya. Ditulis aja. Kelompok 3 ketua kelompok Elsa. Anggotanya siapa saja? Yuk, silakan. Ayo bekerja. Ayo bekerja. Kerja nak ditulis di lembar kerjanya. Oke, ditulis nak. Ya, ditulis kelompoknya. Kelompok 1. Ya. Tulis aja. Kelompok 1. Tulis dulu. Tugas yang pertama adalah kelompok 1. Nah, kelompok 2. Ketua siapa? Farhan. Anggotanya ini. Ayo ditulis dulu. Kelompok 3. Kelompok 3. Silakan ditulis.
presentasi. Mempresentasikan. Akan menceritakan Menceritakan tentang apa, Mas? tentang kucing. Kucing, ya. Oke, silakan. Hasil kerjanya dengan kelompok ya. Kucingku yang manja, namanya Mochi. Kucing Persia betina dengan bulu putih, bulu putih bersih dan tebal, matanya bulat berwarna biru kehijauan. Tempat selalu penasaran dengan sekitarnya. Hidungnya kecil berwarna merah muda dan kumisnya yang panjang selalu bergerak-gerak. Mochi memiliki tubuh yang gempal. Sudah. Jangan kembali dulu. Oke, teman-teman, ya tadi tentang apa yang diceritakan oleh teman kita ini? Kucing. Apa jenis kucingnya? Jenis apa jenisnya kucingnya? Persia. Kucingnya Persia. Terus kemudian tadi yang diceritakan yang identik dengan kucing itu apa? Sing galaknya dari lilin yang kucing itu karena wataknya bagaimana kucing itu? Yang diceritakan tadi? Ayo, kan kita mendengarkan semuanya. Ayo, diperhatikan. Apa tadi? Dia malas apa enggak kucing itu? Kadang malas, kadang juga semangat. Ya, betul ya Mas ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kalau ada ayo, silakan ayo, silakan. Siapa yang mau presentasi? Mas Adi. Ya. Jangan malu-malu. Ayo, jangan malu-malu. Ayo maju-maju. Ayo makan. Kita di sini juga apa anak? Belajar. Berarti nggak ada yang lebih pintar semua. Oke, silakan yang jelas. Pemandian alam Metrosari View adalah tempat wisata di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Tempat ini menawarkan pemandian air alam yang jernih dari mata air Gunung Semeru. Terdapat kolam renang yang bagi anak-anak, lengkap dengan berbagai permainan, juga kolam renang dewasa yang tidak kalah luasnya. Bagi para pengunjung yang gemar berfoto-foto, di sana juga ada banyak wahana seperti spot foto. Ya, tepuk tangan untuk Mas Adi. Sekarang kita tambah dulu. Ya. Itu kan kolamnya itu kan yang kamu ceritakan Mas Adi ya? Metrosari. Letaknya di mana teman-teman tadi? Di Penanggal. Penanggal itu apanya? Desanya. Desanya Penanggal. Dusunnya? Penanggal. Sari ya, Metrosari. Ya. Di sana ada pilihan apa aja, Nana? Pilihan apa aja wisatanya? Kolam renang, foto di bawah air. Ya, foto dong. Bawah air itu ada. Terus apa lagi? Oke, kelompok 1 luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Terima kasih anak-anak.